kita berhasil menangkap salah satu bedengkol, salah satu tokoh yang paling disegani ya di dunia pencurian hewan ternak. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua meskipun sudah menunggu agak lama. Hari ini kita akan menyampaikan informasi, akan rilis tentang keberhasilan Polres Kupang dan jajarannya dalam mengungkap sindikat pencurian hewan ternak. Seperti kita ketahui, pencurian hewan ternak sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi dan budaya di wilayah kita. Bahkan dari warga kita pun menganggap pencurian ternak itu memang sudah sialnya. Tetapi selama saya di sini tidak ada kata-kata seperti itu. Saya dari pertama di sini akan mengungkap sampai tuntas pengungkapan kasus pencurian hewan ternak. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa dibantu dengan para staf di Polres Kupang, khususnya dari reserse. Kita pidana dalam hal ini dengan pasal 363 ayat 1 dan ayat 4 tentang pencurian hewan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tapi bukan berarti ini cukup di sini, karena beberapa laporan polisi sudah kita kantongi di beberapa wilayah kami, di wilayah Polres. Ada di sekitar 6 laporan polisi yang sudah kita kantongi. Jadi ini memang pelaku lama dan residivis. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang ingin menyampaikan saran, pendapat. Tokoh yang paling ditakuti dalam dunia pencurian ternak ini yang inisialnya siapa? Ya, MD. MD. Ya, MD. Ini saya sampaikan inisialnya saja MD. Ini memang sangat ditakuti di kalangan mereka dan sebagai otak pelaku kejahatan khususnya pencurian ternak. Sasaran mereka di mana? Nah, sasaran mereka hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Jadi memang beberapa kejadian, beberapa pengungkapan ataupun laporan yang ada di Polsek maupun di Polres Kabupaten Kupang memang hampir merata. Nah, yang sekarang ini yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu pengungkapan sindikat pencurian hewan ternak. Nah, jadi yang mereka lakukan tidak hanya mencari kuda ataupun sapi, babi pun, hewan ternak pun pasti akan dihajar, pasti akan dicuri. Mereka kami lakukan penyelidikan dari awal berdasarkan dengan LP tentang pencurian hewan ternak, dalam hal ini kuda B71 tahun 4 2021 yang dilaporkan oleh saudara DL. Kemudian kita laksanakan penyelidikan, kita lakukan surveillance, kita lakukan interview, kita lakukan survei, kita melibatkan beberapa anggota kita di sana, baik yang berseragam maupun tidak berseragam. Kita mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut. Setelah itu kami lakukan gelar perkara, kita naikkan beberapa orang yang kita curigai dan sudah kita periksa sebagai saksi menjadi tersangka. Tetap waspada. Dan masyarakat sekarang tidak perlu takut lagi. Pak, bahaya Pak, kalau saya mau melaporkan, saya menginformasikan, nanti saya dibunuh Pak. Tidak. Ya, tidak ada yang kebal hukum. MD itu warga mana, Bang? MD di daerah Patuleu, ya, di daerah Patuleu, jadi tinggalnya di daerah Patuleu. Ini laporan tentang aksi pencurian ternak ini sudah lama, Pak. Tapi kesulitan untuk meringkus mereka ini apa? Nah, ini laporannya, ini kesulitannya sebenarnya dikarenakan adanya rasa ketakutan dari masyarakat. Yang pertama, bahwa akan diancam, akan dibunuh. Tapi
kami lakukan penyelidikan secara komprehensif. Ya, kita melakukan interview, surveillance undercover semua di sana. Kita dapatkan petunjuk, kemudian kita berikan keterangan yang mengerucut ke bersangkutan hasil kejahatan sebagai penanda. Jadi ini memang modusnya mereka berkomunikasi terlebih dahulu, kemudian menentukan sasarannya. Selanjutnya mereka menyiapkan tempat orang untuk mengambil. Setelah itu dibawa ke tersangka yang lain untuk dijual. Jadi mereka menggunakan tidak memotong ataupun membunuh hewan tersebut, tapi mengganti identitas dari hewan tersebut. Kita ketahui bahwa setiap hewan di wilayah kita ada cap, ada stempel. Nah, di sana ternyata mereka sudah bermain peran. Mereka di sana sudah bisa merubah tanda atau cap tersebut seolah-olah hewan tersebut, hasil curian tersebut hewan yang sah untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian kita periksa lanjutan, kita tetapkan tersangka, dibantu juga dari aparatur desa, aparatur kecamatan, dan teman-teman yang lain. Kita berhasil menangkap salah satu delenggot, salah satu tokoh yang paling disegani ya di dunia pencurian hewan ternak. Pertama memang kita menganggap bahwa pelaku ini kebal hukum, banyak yang melindungi, tapi tidak ada alasan buat kita semua. Selama mengganggu masyarakat, mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, tidak ada yang bisa kebal hukum. Ya, kami berhasil menangkap yang bersangkutan, kemudian kita periksa, akhirnya kita juga kembangkan ke tersangka yang lain. Nah, jadi otaknya adalah MD, kemudian dibantu oleh MK, kemudian oleh HE dan MH. Nah, mereka ini semua berbagi peran dengan tugasnya masing-masing. Bahkan ada salah satu yang kita masih DPO kan, masih kita cari sebagai